Sampah, di mana-mana sampah. Nggak ada yang peduli sama kebersihan lingkungan. Satu batu dengan 7 kekuatan. Bahaya, bahaya. Musuh terdeteksi. Kalian sudah menginjak-injak tanamanku. Kalian sudah membuang sampah di bungaku yang cantik. Kalian sudah menghancurkan rumahku. Sekarang saatnya ku hancurkan rumah kalian. Ayo teman-teman, kita harus segera ke sana. Tunggu sebentar, Dira. Kita nggak boleh gegabah. Lihat itu. Sepertinya serbuk yang ada di sekitar musuh berbahaya. Hah? Serbuk? Jangan-jangan dia sedang melakukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif? Apa maksudnya, Put? Jadi, untuk menghasilkan keturunan yang baru, tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak dengan 2 cara, Made, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin atau seksual. Artinya, perkembangbiakan generatif itu memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang enggak terjadi secara kawin, atau biasa disebut aseksual. Soalnya cuma melibatkan satu induk saja. Oh, berarti kalau perkembangbiakan generatif itu harus ada jantan dan betinanya. Sedangkan kalau vegetatif itu hanya melibatkan satu induk aja ya, Put. Betul, Made. Kalau dugaanku benar, berarti serbuk dari mahkota Bu Unga mungkin berbahaya. Robo, coba analisis musuh. Musuh terdeteksi. Musuh bernama Bu Unga. Musuh memiliki kekuatan berupa bunga yang ada di bagian kepalanya. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bunga di kepalanya, aku kayak pernah lihat deh. Itu kan kembang sepatu. Robo, hentikan video dan fokuskan ke mahkota Bu Unga. Iya, mahkotanya berbentuk bunga sepatu. Robo, coba analisis bagian-bagian bunga sepatu. Bunga sepatu. Bunga sepatu terdiri dari 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Aku tahu, dari bagian-bagian itu, benang sari dan putik adalah bagian yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Tadi kamu bilang, kalau berkembang biak secara generatif atau kawin, berarti ada jantan dan betinanya. Bu Unga kan betina, dia perempuan dan sendirian aja. Bukan gitu, Lu. Bu Unga punya mahkota berbentuk bunga yang memiliki putik dan benang sari. Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Sedangkan benang sari itu alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Oh, aku mengerti sekarang. Berarti mahkota yang dimiliki oleh Bu Unga itu berbentuk bunga sepatu yang memiliki 4 bagian utama ya, Bu? Dan mahkota bunga sepatu milik Bu Unga memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Begitu kan, Put? Betul, Lulu, Dira. Lihat,
Taman bunga dan buah seluruhnya dipenuhi tumbuhan merambat. Banyak sekali tanamannya. Pasti bunga memperbanyak jumlah tumbuhan di sana. Robo, apakah serbuk yang dikeluarkan Bu Unga itu berbahaya? Tidak, Lulu. Serbuk itu tidak berbahaya. Bu Unga hanya mengeluarkan serbuk-serbuk tersebut untuk memperluas labirinnya. Begitu ya? Oke, sepertinya aman untuk kita pergi ke sana. Tunggu sebentar, Lu. Kita harus tahu tentang musuh lebih jauh lagi. Ayo kita berdiskusi. Gimana tadi? Aku nggak dengerin. Hehehe. Teman-teman, yang mana ya alat perkembangbiakan bunga? Misi selesai. Oh, alat perkembangbiakan pada bunga itu putik dan benang sari ya? Robo, analisis kekuatan musuh. Musuh memiliki 3 senjata utama, yaitu mahkota bunga, tongkat Rafflesia, dan pasukan serangga. Musuh juga bersembunyi di labirin tumbuhan yang bisa merambat dengan sangat cepat. Kalian harus segera menghentikan Bu Unga sebelum Bu Unga menguasai seluruh kota dengan labirinnya. Apabila kita terlambat, taman bunga dan buah tidak akan bisa dikunjungi lagi selamanya. Tidak! Kalau begitu, Robo, di mana titik lemah musuh? Titik lemah musuh adalah bagian bakal bijinya dan tongkat Rafflesianya. Serang bakal bijinya dan hancurkan tongkat Rafflesianya, maka seluruh labirin akan hilang. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Teman-teman, siap-siap ya. 3, 2, 1. Sepertinya ada yang aneh. Apa aku aja yang udah lama nggak kesini? Enggak, Made. Seperti yang Robo bilang tadi, ini adalah labirin yang dihasilkan oleh Bu Unga dari mahkota bunganya. Duh, terus gimana dong? Kita masuk nih. Yakin? Kan namanya labirin. Nanti kalau tersesat gimana? Iya, Made. Sepertinya kita harus masuk dan mencari Bu Unga dulu sebelum kita bisa melawan dia. Sebentar dulu, Dira. Hai daun-daun, apakah kalian tahu di mana Bu Unga? Lengkap, Hermaprodit. Pilih jalan yang benar menuju Bu Unga. Ah, terima kasih. Teman-teman, aku mendapatkan petunjuk. Katanya begini, lengkap, Hermaprodit, pilih jalan yang benar menuju Bu Unga. Lengkap? Apanya yang lengkap? Bagian-bagian bunganya ya? Oh, aku tahu. Lihat deh, di kedua jalan ini ada 2 bunga yang berbeda kan? Tadi Putih bilang, lengkap, Hermaprodit, pilih jalan yang benar menuju Bu Unga. Iya, Lulu. Berarti kita harus memilih jalan yang di depannya ada bunga lengkap dan Hermaprodit. Aku mau cari tahu bunga lengkap dulu. Kalau berdasarkan kelengkapan bagian utama bunga, ada 2 jenis bunga. Ada yang namanya bunga lengkap dan ada juga yang namanya bunga tidak lengkap. Jenis pertama yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap memiliki 4 bagian utama dalam satu bunga. 4 bagian utama tersebut adalah kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Terus ada juga bunga tidak lengkap. Bunga dengan jenis ini nggak memiliki salah satu dari 4 bagian utama bunga yang udah kusebutkan tadi. Ah, begitu ya Putih. Berarti kalau jalan yang benar itu adalah jalan yang ada bunga lengkapnya. Harusnya bunga sepatu inilah jalan yang benar. Soalnya bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena memiliki 4 bagian utama bunga. Ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putiknya. Lu,
Coba kamu pakai kekuatan kamu aja buat lihat jalan menuju Buunga. Kamu kan bisa terbang. Oke deh. Aku terbang dan lihat jalannya dulu. Kalian tunggu di sini ya. Lulu, awas! Duh, aku nggak bisa pakai kekuatanku. Buunga akan menembakku kalau aku terbang. Duh, hampir saja kena. Sabar dulu, Lulu. Jawaban kamu tadi benar. Bunga sepatu itu termasuk bunga yang lengkap. Tapi... Aduh, lama sekali. Nanti Bunga keburu menguasai seluruh kota loh. Bentar Dira, jawaban Lulu tadi udah benar. Bunga sepatu itu bunga lengkap. Tapi tadi ada kata yang kedua, hermaprodit. Nah, hermaprodit itu... Putih, coba jelasin. Ih, gimana sih Made? Gini ya, aku coba jelasin. Selain dibagi sesuai dengan kelengkapannya, bunga juga bisa dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keberadaan alat kelaminnya. Ada bunga sempurna dan ada juga bunga tidak sempurna. Jenis pertama bunga sempurna atau hermaprodit. Ini adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Artinya, bunga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu bunga. Contohnya bunga sepatu. Oh, itu tadi ya yang namanya hermaprodit atau bunga sempurna. Kalau bunga yang nggak sempurna, gimana Putih? Kalau bunga tidak sempurna, berarti bunganya cuma punya salah satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Kalau cuma ada putiknya disebut bunga betina, dan kalau cuma punya benang sari disebut bunga jantan. Contohnya, bunga jagung jantan, ada juga bunga jagung betina. Oh, begitu ya Putih. Aku mengerti sekarang. Jadi, jalan yang benar adalah jalan yang ada bunga sepatunya ini. Bunga sepatu adalah contoh bunga lengkap dan juga bunga hermaprodit atau bunga sempurna. Wah, terima kasih Putih. Ayo teman-teman, kita harus cepat. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku. Jangan rusak tanamanku! Tunjukkan dirimu Bunga. Ayo sini. Enak saja. Kalian yang harus mencariku. Ih, tapi jalannya buntu. Kalau kalian ingin membuka jalan ini, jawab dulu pertanyaanku. Teman-teman, bantuin kita dong. Apa ya jenis bunga ini? Misi berhasil. Keren teman-teman. Setelah ini akan ada apa lagi ya? Aduh, ada-ada saja bunga ini. Emang apa yang bisa dia lakukan selain berkembang biak dan memperbanyak jumlahnya? Jangan sembarangan kamu ya. Bunga seperti aku memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif dan sebagai hiasan untuk menarik agen perantara penyerbukan agar proses perkembangbiakan generatif dapat terjadi. Made, jangan keras-keras. Bunga itu juga berfungsi untuk menarik agen perantara penyerbukan. Kamu tahu nggak agen perantara penyerbukan bunga itu apa? Hah? Agen? Iya, Made. Agen penyerbukan bunga itu serangga. Ingat nggak kata Robo? Bu Unga punya pasukan serangga. Kalau sampai Bu Unga memanggil pasukannya, bisa bahaya. Kita harus berhati-hati.